Kamu panggil dia apa, Bumi? Cinta menatap langit. Lelaki itu mengangguk. Kedua tangannya terlipat di dada sambil memandangi Maryam. Gadis itu terlihat salah tingkah. Dan langit tertawa kecil. Astaga Maryam, kamu tuh ya. Nakal banget, sampai langit aja kamu kerjain begitu. Celetuk cinta lagi. Maryam sendiri hanya bisa menunjukkan sikap salah tingkahnya. Maafkan teman aku ya Lang, dia emang gitu orangnya. Kata cinta lagi menatap langit. Sang aktor mengangguk. Matanya tak lepas dari Maryam. Jadi, nama aslimu? Maryam, hehe. Sahut Maryam cepat. Ia malu sekali pada langit, namun bukan Maryam namanya kalau tidak mampu bersikap biasa lagi dalam sepersekian detik. Masa dia kalah? Oh ya, kamu kan artis terkenal. Kok berani datang ke sini? Gimana kalau sampai ada paparazzi di luar sana? Gimana kalau kamu difoto dan beritain sama media kalau kamu sedang menjalin hubungan sama gadis yang biasa-biasa saja macam temanku ini? Bukannya gimana-gimana nih, tapi temanku memang sederhana banget orangnya. Nggak cocok digosipin sama kamu. Kata Maryam panjang lebar. Ia menunjuk cinta dengan dagunya. Cinta sendiri menatap gadis itu dongkol. Ingin dia lempar jauh-jauh si Maryam ini sampai ke ujung bumi kalau bisa, saking dongkolnya. Dia kan jadi malu sama langit. Langit kembali tertawa. Namun sangat singkat, hanya dalam beberapa detik wajah lelaki itu kembali datar. Jadi, menurutmu aku cocoknya sama siapa? Apakah kamu termasuk di dalamnya? Aku tidak keberatan digosipkan denganmu. Alis langit naik turun menatap Maryam. Belum pernah ia tertarik menggoda perempuan, kecuali adiknya dulu. Bahkan terhadap mantan pacarnya saja sikapnya selalu serius. Ia bagaikan kutub es yang sulit sekali mencair, sangat dingin dan sangat beringas. Dimas saja dibuat heran oleh sikapnya hari ini. Setelah beberapa tahun, akhirnya muncul sosok perempuan yang menarik di hati langit. Tidak, tidak. Aku tidak cocok denganmu. Sama sekali tidak. Tangan Maryam melambai-lambai di atas udara. Aku tahu aku memang cantik, kalian juga merasa begitu kan? Harusnya sih orang-orang akan merasa kita cocok. Tapi menurutku kita memang tidak cocok. Kamu jangan terlalu berharap, kalaupun kamu ingin pacaran denganku, aku tidak bisa menerima cintamu. Tambah Maryam. Kali ini perkataannya sukses membuat langit tersenyum lebar. Dan cinta juga Dimas tercengang. Bisa-bisanya perempuan itu memiliki kepercayaan diri di luar nalar. Ia bahkan langsung menolak langit, padahal pria itu sama sekali tidak bilang mau pacaran dengannya. Cinta menggeleng-geleng kepala. Sahabatnya kok begini amat ya? Dia jadi malu sama langit. DRRT. DRTTT. Ponsel Maryam berbunyi. Gadis itu cepat-cepat mengeluarkan benda pipih tersebut dari dalam jaketnya. Raut wajahnya berubah sumringah begitu membaca siapa yang memanggilnya. Langit terus mengamati ekspresi Maryam. Ia penasaran siapa yang menelpon hingga gadis itu terlihat sangat bahagia. Aku keluar bentar mau angkat telpon. Ucap Maryam pada cinta lalu cepat-cepat keluar dari sana. Halo, kok nelpon? Kita kan baru berpisah tadi. Jangan bilang kamu udah kangen, cepat bangkit. Makin cinta deh akunya. Seru Maryam senang. Tapi laki-laku di seberang sana tetap saja datar. Kamu di mana? Masih ingat pesanku tadi bukan? Pertanyaan Gara sontak membuat mata Maryam mengerjap-ngerjap. Ia memang baru ingat laki-laki itu menyuruhnya jangan keluar rumah lagi. Tapi saking senangnya Maryam ingin pamer dan bilang ke kakaknya tentang mereka yang sudah jadian, ia jadi lupa sama pesan Gara. Apalagi hobinya kan memang keluyuran, itu terjadi begitu saja.
Mariam, kau dengar aku kan? Suara Gara terdengar lagi dari seberang. Iya Buni, aku di rumah kok. Ini udah mau tidur juga. Bohong Mariam. Beberapa detik kemudian Gara mengganti panggilan dengan mode video call. Jelaslah Mariam langsung kelabakan. Ya ampun, tidak mungkin juga dia angkatkan. Cari masalah. Gimana kalau Gara sampai ngamuk dan minta putus sama dia? Ah, nggak mau. Apalagi mereka baru jadian beberapa jam yang lalu. Mariam bergerak gelisah. Panggilan video call Gara mati. Tetapi pria itu menelpon lagi. Mariam memutar otak, ia cepat-cepat berlari ke dalam rumah Cinta dan pergi ke kamar gadis itu secepat kilat. Cinta, Langit dan Dimas menatapnya keheranan. Jangan pedulikan aku. Cinta, aku pinjam kamarmu sebentar. Seru Mariam. Begitu masuk kamar Cinta, ia cepat-cepat tiduran di sana, mengatur napas kemudian mengangkat telepon Gara lagi. Hai. Ia menyapa lelaki yang telah berstatus sebagai kekasihnya tersebut dengan wajah ceria. Kenapa lama sekali diangkat? Gara menatapnya dengan sorot mata curiga. Aku mengusir tikus tadi. Tiba-tiba ada tikus di kamarku. Mariam tersenyum lebar. Ia pikir Gara akan tertipu dengannya, ternyata tidak. Sorot mata pria itu menatapnya tajam. Jangan coba-coba menipuku bocah. Itu bukan kamarmu. Kok kamu bisa tahu? Ups. Mariam keceplosan. Astaga, ketahuan deh dia bohong. Jelaslah Gara tahu. Tingkah Mariam sudah sangat mencurigakan dari tadi. Ia juga ingat Mariam paling benci warna merah muda, mana mungkin kamarnya berwarna begitu. Dan kamar itu tidak kelihatan mewah. Cenderung kecil dan sangat sederhana. Mana mungkin itu kamar Mariam. Sekarang katakan, kamu di mana? Ini sudah sangat malam, bukankah sudah pernah kubilang keluar malam lagi? Apalagi sendirian. Pembunuh itu belum tertangkap Mariam, bagaimana kalau? Ucapan Gara terhenti. Wajah seriusnya memperlihatkan kalau pria itu marah. Ia mengusap wajahnya kasar. Tentu dia marah karena Mariam tidak mendengarkannya. Dia kan khawatir. Selama sang pembunuh masih berkeliaran bebas di luar sana, Gara tidak akan pernah tenang membiarkan Mariam keluar sendirian. Apalagi di malam hari. Kamu marah? Maaf. Lain kali nggak akan aku ulangi lagi. Ucap Mariam. Ia melihat Gara betul-betul marah, jadi ia akan mendengarkan pria itu sekarang. Kirimkan alamatmu, aku akan menjemputmu sekarang juga. Setelah itu telepon video call mati. Mariam menghembuskan napas panjang. Ia bingung. Ia merasa Gara terlalu khawatir. Walau khawatir terhadap seseorang yang kita sayangi adalah hal yang wajar, tapi entah kenapa Mariam merasakan rasa khawatir Gara terlalu berlebihan. Semenjak mengantarnya pulang semalam, Gara tidak pernah bicara pada Mariam. Pria itu terkesan sangat cuek. Ya ampun, Mariam tidak merasa kalau kesalahannya sangat fatal. Memang Garanya yang terlalu berlebihan. Ya, itu menurutnya. Untung saja tamunya Cinta, si aktor terkenal dan manajernya sudah pulang lebih dulu waktu Gara datang, jadi hanya Cinta yang melihat dirinya diseret oleh Gara pulang dari sana. Kalau tidak, pastilah dia malu berat. Aku tidak mengerti dengan jalan pikirannya, kenapa sampai sebegitunya? Kan aku sudah minta maaf, memangnya dia ingin aku minta maaf dengan cara apa lagi coba? Mariam berceloteh pada dirinya sendiri. Sekarang ia sedang berada di depan toilet wanita, bersih-bersih di sana. Gadis itu mulai terbiasa dengan kesehariannya tersebut. Sesekali pandangannya terarah ke pintu departemen tim Gara.
berharap pria itu akan keluar dari sana. Jarak ruang departemen timnya Garra kira-kira 50 meter dari tempatnya berdiri. Huff! Gadis itu mendesah berat. Malah orang lain yang keluar masuk tempat itu. Garra tidak kelihatan batang hidungnya sedikit pun. Kalau begini kan Mariam juga jadi malas kerja. Mari, kamu kenapa? Kok nggak semangat begitu? Nindi bertanya dengan wajah heran. Karena biasanya Mariam selalu bersemangat. Mau semangat gimana coba, kalau laki-laki dingin itu nggak mau ngomong sama aku. Seharian ini aku dicuekin mulu. Sahut Mariam tidak bersemangat. Mulutnya ia mainkan maju mundur. Dahi Nindi berkerut. Maksud kamu Pak Garra? Siapa lagi? Emangnya bapak polisi botak itu? Saking kesalnya, Mariam sampai bersuara kuat tepat ketika seorang polisi tua bertubuh gempal keluar dari sebuah ruangan. Suara kencang Mariam kedengaran jelas di kuping si polisi tersebut. Siapa yang kamu bilang botak, saya? Polisi itu mendekati Mariam dan Nindi sambil berkacak pinggang di depan keduanya. Lah, memang bapak botak kan? Nggak sadar. Balas Mariam berani. Gadis itu memang tidak punya rasa takut sama sekali. Padahal Nindi yang berdiri di sebelahnya sudah sangat tegang. Siapa yang tidak tegang coba kalau mengusik seorang polisi? Kamu tuh ya, nggak kerja yang benar malah berani ngatain polisi. Dih, siapa yang ngatain? Orang itu kenyataannya, bapak emang BOTAK. Mariam balas berkacak pinggang, tidak mau kalah. Sudah kesal karena dicuekin Garra, malah dibikin tambah kesal lagi. Kamu, Pak Theo. Nah kan, laki-laki yang bikin mood Mariam hilang sejak pagi akhirnya muncul juga. Tapi bukan untuk dia, Garra memanggil nama Theo sambil menatap ke polisi botak yang berdiri di depannya. Pasti polisi itu yang namanya Theo. Garra melirik Mariam sekilas, tapi hanya sepersekian detik lalu membuang muka darinya. Kesal? Jelas dong kesal. Mariam kesal bukan main. Bisa ke ruangan saya sebentar? Ada yang ingin kami bahas dengan Pak Theo. Baiklah. Polisi botak yang ternyata bernama Theo itu berbalik pergi, mengikuti Garra. Silahkan Pak Theo masuk. Rekan saya sudah menunggu di dalam sana. Kamu mau kemana? Ke toilet sebentar. Pak Theo mengangguk mengerti kemudian masuk lebih dulu. Dari jauh Garra melihat Mariam terus berceloteh sendiri. Perempuan yang bersama gadis itu tadi sudah tidak ada. Tinggal Mariam di sana, bekerja sambil membanting-banting sapunya. Raut wajahnya kesal. Garra tersenyum simpul. Lucu sekali gadis itu kalau sedang mode sebal. Siapa suruh tidak mau dengar perkataannya, dicuekin kan jadinya. Garra juga tidak bermaksud cuek sama Mariam, tapi karena hari ini ia sangat sibuk, jadinya ia tidak sempat menyapa gadis itu di kantor. Garra menatap kiri kanan, ketika dilihatnya tempat itu sepi, tak ada orang di situ, barulah ia mendekat. Bukannya Garra tidak senang hubungannya dengan Mariam ketahuan. Ia hanya tidak suka ada yang bergosip tidak baik tentang gadisnya. Kenapa mukamu cemberut begitu? Mariam mengangkat wajah. Kehadiran Garra membuatnya makin sebal. Kesal karena seharian dicuekin. Maaf, Anda siapa ya? Saya tidak bicara dengan orang asing. Cetus Mariam saking sebalnya dicuekin sama pria itu. Baiklah kalau begitu, aku pergi. Pria itu berbalik hendak pergi dengan sengaja. Ih, nyebelin abis. Mariam membanting kakinya. Setelah itu ia merasakan pergelangan tangannya ditarik oleh Garra. Lelaki itu membawanya ke sebuah gang kecil dan gelap yang jarang dilewati para staf. Tempat itu adalah satu-satunya tempat yang tak ada CCTV.
Gara tahu, makanya dia membawa Maryam ke situ. Gara mendorong tubuh Maryam ke tembok lalu mengunci gadis itu dengan kedua tangannya. Kau kesal? Gara berbisik pelan di depan wajahnya. Cih, Maryam berdecih. Memangnya wajahnya lagi kelihatan senang? Itulah yang aku rasakan semalam. Gumam Gara lagi. Hening sebentar, Maryam terus menatap lelaki itu, kemudian tanpa aba-aba ia menyerang bibir Gara. Mam! Maryam menyerang Gara dengan liar. Menghis 4P dan menggigit 1T bibir pria itu tanpa malu. Lagian mereka kan sudah pernah berciuman, bahkan yang lebih dari ini pernah. Gara masih sadar kalau mereka sedang berada di departemen kepolisian. Dia harus menghentikan Maryam dengan cepat. Lelaki itu mencoba mendorong tubuh Maryam namun gerakan Maryam di bibirnya makin liar. Malah menantang Gara untuk membalas. Akhirnya pria itu membalas ciuman Maryam. Saling merasakan betapa manis rasanya ciuman itu. Gara kembali mendorong Maryam ke dinding. Dengan lembut dan berhati-hati agar tidak melukai gadis itu. Panas rasanya. Ia tidak tahu sejak kapan ia jadi pandai berciuman. Padahal sebelumnya dirinya tidak ada pengalaman sama sekali. Berciuman dengan Maryam adalah pengalaman pertamanya. Dan gadis itu akan menjadi yang pertama dan terakhir bagi seorang Gara. Akan ia pastikan itu. Napas mereka terengah-engah begitu Gara berhenti. Kening mereka saling menempel. Hembusan napas Gara di wajah Maryam membuat gadis itu merasakan kedekatan mereka yang begitu intens. Kamu pernah mencium seseorang? Maksudku perempuan lain selain aku. Tanya Maryam. Wajar ia bertanya mengingat betapa mahirnya pria itu berciuman. Hanya kamu, tidak ada yang lain. Kenapa? Kamu kan ganteng, belum pernah pacaran? Walau aku senang aku yang pertama jadi pacarmu, tapi kan aneh juga laki-laki tampan seperti kamu gak pernah punya pacar. Bukankah sudah ada kamu? Ucap Gara sembari mengatur anak rambut Maryam yang berjatuhan ke belakang telinga. Maryam terus menatap Gara. Kali ini menyipitkan mata curiga. Jujur, apakah dulu kamu gay tapi sekarang sudah normal lagi karena aku jauh lebih menantang? Entah pikiran dari mana itu, Gara yang mendengar langsung membelalak lebar, kesal juga dibilang gay. Bocah ini ada saja pemikiran gilanya. Jangan sembarangan, ujar Gara menyentil kening Maryam pelan. Sementara gadis itu malah tersenyum lebar tanpa dosa. Suasana hatinya sudah membaik, Gara ikut senang. Sekarang kembalilah bekerja. Habis kerja langsung pulang, aku sudah menghubungi sopir untuk mengantarmu. Bisa nggak aku ke ruanganmu sebentar setelah pulang? Tidak bisa, banyak pekerjaan yang harus aku urus. Pergilah, lalu Gara mendorong pelan tubuh Maryam pergi dari situ.